Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Torik SD Muhammadiyah Puri. Nah, masih Pak Hafiz tunggu ya. Pak Hafiz ingatkan lagi, masih tak tunggu buku tema 1 yang belum mengumpulkan, silahkan bisa dikumpulkan di kantor TU maupun Pak Hafiz langsung ya. Kalau Pak Hafiz di SD, tapi bisa langsung dikumpulkan ke TU, bilang saja kelasnya Pak Hafiz gitu ya. Nanti akan ditumpuk dengan punya teman-temanmu yang lain. Oke ya, kita lanjutkan ke pembelajarannya. Kita sudah masuk di tema 2 ya, menyayangi tumbuhan dan hewan. Kemarin sudah pertama ya, tema 2 pembelajaran pertama. Sekarang kita masuk ke pembelajaran kedua. Halaman 10. Halaman 10. Ya, sini ada gambar Dayu, Beni, Edo dan Siti. Ngapain ini? Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Nah, di rumahnya Dayu. Nah, ini Dayu keluar membawa minum ya. Kalau ada tamu, dijamu dengan baik, diberikan minum, ada jajan juga ya. Nah, bertamu yang baik juga menjadi tuan rumah yang baik. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Nah, kan kemarin Pak Hafiz sudah sampaikan tema 2 itu banyak dongeng, banyak cerita. Jadi pelajarannya asik ya, banyak ceritanya di sini. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Berarti ada satu yang membaca dengan keras, yang lain cukup mendengarkan ya. Tuh, menyimak. Nah, ini ceritanya, pengembara dan sebuah pohon. Pengembara itu apa? Orang yang berkelana ya, bepergian jauh untuk suatu tujuan tertentu. Ada yang mencari ilmu, ada yang berdagang, macam-macam ya. Pengembara dan sebuah pohon. Pengarangnya adalah Aesop. Dia adalah salah satu penulis cerita yang terkenal, banyak cerita-cerita dongeng-dongeng yang dia buat. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tandus apa tandus? Tandus itu tidak ada kering ya, kering, tidak ada tumbuhan yang hidup ya, seperti di gurun pasir itu tandus ya. Jadi tanahnya itu tidak subur, tanahnya kering ya, tidak ada tumbuhannya, itu adalah tandus. Tidak lama kemudian mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Berteduh, ngiyop ya. Ngiyop bisa berteduh dari sinar matahari, bisa berteduh dari hujan. Teriknya sinar matahari, terik itu panas, panasnya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon ya. Sambil beristirahat, kipas-kipas, lihat ke atas. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah, sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Ya, ini yang satu, yang ini berarti yang ngomong. Sambil lihat ke atas, dia bilang, "Oh, ini pohonnya ini tidak berguna. Masa pohon besar nggak ada buahnya, nggak ada yang bisa kita makan, tidak berguna ini pohonnya." Ya, kita lihat selanjutnya ceritanya. Dibalik, pohon besar tersebut lalu berkata ya, sama seperti pohon apel kemarin, pohonnya bisa ngomong ya, dongeng seperti itu, nggak apa-apa ya. "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku. Kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku. Kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah, udah ceritanya itu dok ternyata ya. Berarti dua orang ini ngiyop ya, berteduh di bawah pohon, tapi yang satu malah protes ya, sudah dapat tempat untuk berlindung, untuk istirahat, adem ya, tapi tetap protes. Pohonnya besar, nggak ada buahnya, nggak guna ini pohonnya. Lah, pohonnya ngamuk-ngamuk. "Loh, kamu ki sudah berteduh di bawahku, sudah nggak kepanasan, tak lindungi dari matahari, masih bilang tidak berguna." Nah, tuh seperti itu ceritanya ya.
Kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Nah, di bawah ini yuk kita tulis. Ayo bercerita. Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya, pasti. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia. Hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Perhatikan. Hewan, bahkan hewan yang berbahaya bagi manusia, hewan yang menyebarkan penyakit yang mungkin kalian pikir tidak berguna untuk manusia, sekarang perhatikan apa kira-kira. Nyamuk, nyamuk, tahu nyamuk toh? Susah toh, ada nyamuk toh, pusing toh, cokoti nyamuk toh. Kira-kira manfaatnya apa nyamuk untuk manusia? Malah menyebarkan penyakit, dicokot gatel. Manfaatnya apa? Kalian tahu berapa juta orang di bumi ini yang punya penghasilan gara-gara nyamuk? Bisa kerja, bisa dapat uang gara-gara nyamuk. Berapa banyak pabrik di dunia ini, pabrik obat nyamuk, pabrik semprotan nyamuk, pabrik raket nyamuk. Berapa karyawannya? Banyak sekali ya. Artinya banyak orang yang bisa bekerja, punya penghasilan gara-gara nyamuk. Itu juga manfaat ya. Semua makhluk hidup di bumi ini punya manfaatnya sendiri-sendiri. Ada yang bisa kita langsung dapatkan manfaatnya. Misal kita makan ayam ya, dimasak enak, kelihatan manfaatnya. Nyamuk juga ada. Semua hewan di bumi ini oleh Allah sudah sudah ada manfaatnya, sudah didesain ya, ada manfaatnya ya. Jadi jangan pernah bilang ada makhluk hidup yang tidak bermanfaat, pasti ada manfaatnya. Oke, bagaimana sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Oke, baca judul lagi nih. Judulnya adalah menyayangi tumbuhan dan hewan. Bagaimana sikapnya? Sikap manusia terhadap tumbuhan dan hewan. Manusia harus menyayangi tumbuhan dan hewan. Tulis, manusia harus menyayangi tumbuhan dan hewan. Nih tema 2 kita banyak belajar tentang menyayangi tumbuhan dan hewan. Pakai pulpen ya, sudah kelas 3 latihan pakai pulpen. Kalau salah coret 2 kali, tulis sebelahnya. Enggak usah pakai tip X dulu, enggak apa-apa. Sebelahnya halaman 13. Ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon. Pesan itu adalah ilmu ya, pengetahuan yang kita dapatkan, pesan yang membuat kita menjadi orang yang lebih baik. Gimana tadi? Dua pengembara tadi, yang satu protes toh. Berarti kalian tulis, salah satu pengembara itu tidak bersyukur. Tulis, salah satu pengembara tersebut tidak bersyukur. Nah, itu adalah pesannya salah satu. Bisa juga dari pohonnya. Pohon besar itu adalah pohon yang baik, boleh ya, walaupun sudah dibilang tidak bermanfaat, tapi dia tetap memberikan perlindungan, tetap bisa berteduh di bawahnya, itu boleh. Terus pesannya juga bisa ke diri kita sendiri ya. Pesannya juga bisa ke diri kita sendiri. Jangan menjadi orang yang tidak bersyukur, boleh. Jadilah anak yang suka mengucapkan terima kasih. Jadilah anak yang bersyukur, boleh. Kita harus bersyukur dengan apa yang kita dapat, boleh ya. Semua hal baik yang bisa membuat kalian lebih baik, menjadi orang yang lebih baik setelah membaca cerita ini, itu adalah pesan ya yang ingin disampaikan. Jadi cerita dongeng itu juga memiliki pesan ya, nggak sekedar untuk supaya kita terhibur, cuma bisa membuat kita tertawa, tapi juga bisa membuat kita menjadi diri yang lebih baik. Iya ternyata kita itu harus menyayangi tumbuhan. Iya ternyata pohon itu manfaatnya besar. Aku nggak mau jadi pengembara yang sombong, yang tidak mau berterima kasih, yang tidak bersyukur. Nah, setelah membaca cerita ini kamu menjadi orang yang lebih baik. Itu pesan yang ingin disampaikan oleh cerita.
Oke, selanjutnya ada dialog. Ya, dialog atau percakapan, ya, ngobrol dua orang atau lebih itu adalah dialog atau percakapan. Sudah, langsung tak bacakan saja ya. Setelah membaca dengan pengembara dan sebuah pohon, kita belajar untuk selalu bersyukur. Ya, toh? Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Kita simak dialog di bawah ini. Ya, tak bacakan. Benny, kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih? Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur. Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya? Ada dong. Berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong. Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya? Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia. Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan. Nah, bentar, ini dia ya. Sering Pak Hafiz lihat, terutama kelas rendah, waktu jalan-jalan di hari Jumat maupun jalan-jalan yang lain, festival, karnaval ya, keliling purin, olahraga, jam olahraga, jalan-jalan. Nah, perhatikan yang masih sering metik daun sembarangan. Lah ini, jalan ya jalan saja, bisa kalian lihat, bisa kalian tonton, tapi jangan ada bodong lewat dipetik sembarangan. Ada bunga bagus dipetik sembarangan. Ayo, sudah kelas 3 ya. Jangan seperti itu ya. Kecuali untuk dimanfaatkan ya. Bodong pohung dipetik untuk dimasak boleh, nggak apa-apa. Daun binahong dipetik untuk obat boleh. Tapi kalau cuma buat main-main, jangan ya, kasihan pohonnya, nggak tahu apa-apa, daunnya dipetik cuma buat mainan terus dibuang ya, kasihan ya. Sudah kelas 3. Nah ini jangan metik daun maupun bunga sembarangan, apalagi itu punya orang ya, nanti yang dimarahi gurunya. Ya, lewat puring jalan-jalan dengan baik, jangan suka metik daun dan bunga orang ya. Kelas 3. Lanjut, bagaimana cara berterima kasih kepada hewan? Berterima kasih kepada hewan. Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan. Kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman. Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Nah, ini terutama yang punya hewan peliharaan ya. Yang punya hewan peliharaan terutama ya, disayangi, dipelihara, diberi makan, minum, dicukupi semua kebutuhannya. Karena itu adalah tanggung jawab dan juga bentuk syukur, bentuk terima kasih terhadap hewan tersebut. Yo, baliknya sebelahnya ada pertanyaan. Untuk apa kata terima kasih diucapkan? Supaya apa tadi? Mengapa harus bilang terima kasih? Agar kita menjadi orang yang bersyukur, agar kita tidak menjadi sombong. Boleh. Itu adalah cara kita bersyukur, boleh ya. Untuk apa? Untuk itu tadi, untuk tidak menjadi sombong ya. Jangan jadi orang yang sombong. Banyak berterima kasih, jangan cepat mengeluh ya. Jadi sedikit mengeluh. Nomor 2, apa yang dirasakan saat kita mengucapkan terima kasih ya? Kita sudah dibantu, sudah mendapatkan manfaat banyak, kita mengucapkan terima kasih. Rasanya seperti apa yang dirasakan? Yang pertama jelas rasa senang, lega, bahagia, dan juga rasa syukur ya. Rasa syukur itu penting supaya tidak jadi orang yang sombong itu tadi. Boleh kalian isi. Tulislah 2 pengalamanmu berterima kasih kepada sesama manusia yang telah kamu lakukan. 2 ya. Oh iya, 2, belakangnya ada.
Rasa terima kasih berarti kalian pernah mengucapkan terima kasih kepada siapa? Kalian ceritakan ya. Terutama yang di sekolahan kelas 2 wis, waktu kelas 2 pasti pernah ditolong sama temanmu kan? Pernah pensilnya ketinggalan, ya pernah dipinjemi pensil, pernah dipinjemi pensil warna, ada yang waktu istirahat diberi jajan oleh temanmu, waktu makan siang diberi gorengan sama temanmu, kalian ucapkan terima kasih. Nah, itu bisa kalian ceritakan di sini ya. Kalian pernah dibantu apa sama temanmu? Kalian mengucapkan terima kasih, bisa kalian ceritakan di sini. Kelas 2 ya. Waktu kelas 2 di sekolah guys, waktu di sekolah terutama. Coba kalian ceritakan di sini 2 ya, sini A dan juga baliknya. Kalian pernah ditolong apa sama temanmu? Diambilkan apa? Terus pernah sepatu hilang dicarikan sama temanmu ya. Apapun yang pernah kalian bantu, yang pernah merasa dibantu oleh temanmu, kalian ceritakan juga namanya siapa, yang bantu siapa, kalian mengucapkan terima kasih, cara bantunya seperti apa, kalian ceritakan di sini. 2 ya, A dan B. Terus, ayo membaca. Bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Nah, nanti untuk bersyukur terhadap diri sendiri ya. Manusia sudah diberikan tubuh yang baik, harus kalian jaga, jangan sembarangan. Sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Oke ya, salah satu bentuk syukur terhadap diri sendiri adalah menjaga kesehatan. Caranya adalah dengan berolahraga. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Jadi semakin banyak tanaman, biasanya semakin segar ya, karena oksigennya semakin banyak, adem, tempatnya adem, silir, oksigennya banyak, lah itu enak ya. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan merasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian otot tidak kaku dan peredaran darah lancar. Nah, ini sudah ada gambarnya, bisa kalian lihat, bisa kalian coba di rumah ya. Ini untuk pelajaran Menjaskes ya. Tuh. Nah, sampai sini ya. Gantian ini, tangan kanan pegang kaki kiri, nanti gantian tangan kiri pegang kaki kanan. Ya, habis itu dulu pernah ngajar berolahraga ya setahun, tapi kalian belum ada di sini. Tahun 2016 itu Pak Hafiz ngajar berolahraga pernah. Sekarang siapa guru olahraganya? Yuk, sudah pernah lihat videonya? Guru olahraganya siapa kalian? Ya, tetap nantikan, tetap tunggu video dari Pak Guru olahraga kalian ya. Nanti kalau sudah berangkat sudah bisa kenal, bisa ketemu secara langsung. Oke, sementara itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Silakan bisa dikerjakan tadi yang perlu diisi ya. Ini kalian isi dengan cerita kalian pernah dibantu apa, pernah berterima kasih kepada siapa, ceritakan ya di sini. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.